Next daftar isi. Settings. Bab 001 Bayangan pedang di kolam dingin. Malam, ayo, bulan purnama muncul dari cakrawala. Sekte pedang surgawi, di gunung di belakang puncak luar, dua anak laki-laki berusia 13 atau 4 tahun sedang berlatih pedang. Yang lebih tua, dengan mata tajam dan kekuatan pedang yang lincah, yang lebih muda, dengan sedikit nafas, dan kekuatan pedang yang ringan. Yang lebih tua bernama Xuantian, dan yang lebih muda bernama Huangxi. Mereka berdua adalah murid luar dari Sekte Pedang Surgawi. Keduanya berlatih ilmu pedang yang sama, ilmu pedang tingkat menengah Huang Jie, Win Chasing Sword. Setelah beberapa saat, mereka berdua menyelesaikan satu set ilmu pedang, dan keduanya mendapatkan kekuatan. Huangxi muda mengambil beberapa nafas, mengatur nafasnya sedikit, dan berkata, "Saudara Tian, mengikutimu berlatih Win Chasing Swordsmanship, rasanya berbeda. Ilmu pedangmu jauh lebih fleksibel daripada milikku." Xuantian menerima pedangnya, menyeimbangkan napas, dan berkata, "Kamu hanyalah seorang pemula, dengan dasar yang tidak stabil, dan kamu memasuki sekte 1 tahun lebih lambat dariku. Tahun depan, kamu akan dapat mencapai levelku, bahkan lebih buruk." Huangxi tersenyum dan berkata, "Saudara Tian, kamu hanya di tahap keempat seni bela diri, dan kamu dapat bersaing dengan Zhang Hu di seni bela diri tahap kelima. Saya ingin kamu menjadi sekuat kamu." "Gelap, Saudara Tian, kami di sini. Sejauh ini, kembali." Petik 2. Warna pedang Xuantian berhenti sebentar, dan berkata, "Kamu mundur dulu, hari ini pedangnya, dan baru setelah itu kamu berjalan 11 langkah di bawah Zhang Hu, dan jarak antara dia masih jauh, dan aku akan berlatih lagi." "Oke, Saudara Tuhan, jangan terlambat, aku akan kembali tidur dulu." Huangxi melambai ke Xuantian dan turun gunung. Pedang itu naik seperti angin. Angin menggerakkan pedang dengan mengejar angin dengan pedang, Setelah Huangxi pergi, Xuantian terus berlatih. Sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Xuantian berhenti berlatih pedang sampai keringat di dahinya seperti hujan, dan pedang dipegang di kedua tangan seolah-olah jatuh 1000 pound. Pada saat ini, bulan purnama naik ke langit, dan seluruh langit malam bersinar dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Xuantian memasukkan pedang di sampingnya, berbaring di rumput, menyaksikan langit malam berbintang, matanya mengandung berbagai emosi di dunia. Ketidakberdayaan, melankolis, perubahan, kebencian, kegembiraan, kesedihan. Sepasang mata seperti itu seharusnya tidak muncul pada anak laki-laki berusia 14 tahun. Sudah 14 tahun sejak saya datang ke dunia ini. Jalan yang saya lalui dalam 14 tahun ini lebih panjang daripada kehidupan saya sebelumnya. Kesulitan yang saya derita dalam 14 tahun ini lebih dari itu di kehidupan saya sebelumnya. Pengalaman hidup 14 tahun ini lebih rumit dari kehidupan sebelumnya. Petik 2. Melihat bintang-bintang di langit, Xuantian sekali lagi mengingat pengalaman 14 tahun terakhir sejak berkali-kali. Xuantian tidak pernah berpikir bahwa hal-hal yang menyeberang akan menimpanya. Ketika hidupnya berakhir, dia akan terlahir kembali di tanah Sensu. 14 tahun yang lalu, Xuantian lahir di Xuanjia, salah satu dari 5 negara adidaya di Tiongkok. Sejak lahir, ia telah menjadi fokus seluruh Tiongkok. Pastor Xuan Hong adalah putra tertua Xuan Xiong, kepala keluarga Xuan, dan jenius pertama dari generasi kedua keluarga Xuan, yang terkuat, dan penerus kepala keluarga Xuan. Cucu Xuan Xiong saya ditakdirkan untuk melakukan perjalanan jutaan mil di China di masa depan, dan dunia akan berguncang di mana-mana. Dia adalah putra surga yang bangga dan harus diberi nama Xuantian. Setelah lahir, kakeknya Xuan Xiong memberi nama Xuantian. Sebagai cucu tertua dari keluarga Xuan, Xuantian dicintai, dikagumi, dan dicemburui oleh ribuan orang begitu dia lahir. Dia adalah seorang yatim piatu di kehidupan sebelumnya dan tidak pernah menikmati cinta keluarga. Dalam kehidupan ini, dia menjadi keturunan keluarga Xuan. Xuantian mengira bahwa langit telah membuka matanya, dan akhirnya dia penuh dengan penderitaan. Namun, semua kebahagiaan ini datang dengan cepat dan cepat berlalu. Ketika Xuantian berusia 3 tahun, seorang wanita bernama Yin Ji datang ke rumahnya dan menertawakan ilmu pedang Xuan Hong, seperti anak kecil yang menyalakan lampu.
Xuan Hong secara alami sangat marah dan mencoba mencocokkan dengan Yin Ji, tetapi dia tertangkap. Kekalahan Yin Ji dengan satu pedang adalah kekalahan pertama dalam hidup Xuan Hong. Setelah perang, Yin Ji berbicara dengan Xuan Hong Mi untuk waktu yang lama, dan mereka berdua tidak berbicara, dan Yin Ji meninggalkan rumah dengan marah. Hal-hal tampaknya menjadi datar, tetapi sebenarnya tidak. Ketika Xuantian berusia 5 tahun, paman kedua Xuanji menantang Xuan Hong dalam perbandingan keluarga, menantang gelar orang pertama dari generasi kedua Xuan Hong dan posisi pewaris kepala keluarga Xuan. Basis budidaya Xuanji adalah 3 tingkat lebih rendah dari Xuan Hong, yang sangat jauh, namun, kali ini, tingkat budidaya Xuanji menyusul Xuan Hong sebelum semua orang menyadarinya, dan menggunakan satu set. Keterampilan pedang yang tidak diketahui yang tidak dimiliki keluarga Xuan, melukai Xuan Hong dengan parah. Pada saat itu, Patriark Xuan Xiong sangat marah, dan membuat marah putra keduanya Xuanji, dan terlepas dari persaudaraannya, dia melukai kakak laki-lakinya, mengatakan bahwa Xuanji kejam, dan bahkan jika dia mengalahkan Xuan Hong, dia tidak akan meneruskan posisi Patriark kepadanya. Dan, ambil pil terbaik dalam keluarga, dan sembuhkan Xuan Hong. Namun, masalah itu tidak berakhir. Beberapa hari kemudian, Patriark Xuan Xiong tiba-tiba memerintahkan agar putra tertua Xuan Hong dihapuskan sebagai pewaris patriark, dan putra kedua Xuanji diangkat sebagai pewaris patriark. Dia juga mengatakan bahwa Xuan Hong memberontak dan mengusirnya dari keluarga. Sang ayah dalam masalah, Xuantian mengikuti masalah, mengikuti orang tuanya, dan terusir dari keluarga Xuan. Tiba-tiba dia jatuh ke dalam palung dari awan. Awalnya mengira bahwa bencana ini telah berakhir, tetapi tanpa diduga, ini hanyalah permulaan. Xuantian mengikuti ayahnya Xuan Hong dan ibunya Huang Yue, dan setelah diusir dari keluarga, dia kembali ke rumah kakeknya Huang Yuancheng untuk tinggal sementara. Pengejaran yang berlangsung selama beberapa tahun, menyusul. Keluarga Huang hanyalah keluarga kelas menengah, tidak kuat, dan musuh yang mengejar dan membunuh sangat kuat. Bahkan Xuan Hong terluka parah. Keluarga Huang langsung roboh, 9 dari 10 orang meninggal, dan jumlah personel yang melarikan diri kurang dari 1 dari 10, dan mereka terkoyak. Saat melarikan diri, Xuantian baru berusia 5 tahun dan tidak dapat melawan. Pada saat krisis, kakeknya Huang Yuancheng memblokir pedang untuknya dan terluka parah. Pastor Xuan Hong menyeret tubuhnya yang terluka parah, membawa Huang Yue, Xuantian, dan garis utama keluarga Huang, untuk membuka jalan berdarah dan melarikan diri sepanjang jalan. Penerbangan ini memakan waktu 5 tahun, mulai dari lingkup pengaruh keluarga Xuan di barat hingga pengaruh hegemoni adidaya di utara. Jarak yang ditempuh adalah ratusan ribu mil, yang setara dengan pertempuran mengelilingi ekuator bumi di kehidupan sebelumnya. Beberapa lap melarikan diri ke ujung utara Shenzhou, jauh dari lingkungan pengaruh keluarga Xuan, dan setelah membuang tentara yang mengejar, dia berhenti di sebuah tempat bernama Kabupaten Beimo. Vena utama keluarga Huang, tempat daun-daun yang gugur berakar. Sebuah keluarga kelas menengah dengan lebih dari 1.000 orang, dan jumlah orang yang melarikan diri ke Kabupaten Beimo kurang dari 20. Ini masih terhitung Xuan Hong, Xuantian, dan Huang Yue. Juga, Huang Yuancheng, kepala keluarga Huang, terluka parah, meskipun dia menyelamatkan nyawanya, kultivasinya sangat berkurang dan dia jatuh ke tahap 3 bawaan. Terutama Xuan Hong sendiri terluka parah oleh tangan Xuanji, dan kemudian dalam pengejaran, dia terluka lagi dan lagi, hanya dengan dukungan nafas, dia membuka jalur darah, setelah melarikan diri hampir roboh, meridian seluruh tubuhnya rusak dan berubah menjadi satu limbah. Tidak ada anggota keluarga Huang lainnya yang tidak terluka parah, mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Keluarga Huang adalah keluarga kelas menengah, dan kekuatan yang tersisa tidak sebaik beberapa keluarga kecil di Kabupaten Beimo. Sejak dia menetap di Kabupaten Beimo, keluarga Huang telah diperas oleh 3 keluarga dominan di keluarga Niu Kabupaten Beimo, keluarga Cheng, dan keluarga Zhang. Belum lagi kerusakan kekuatan keluarga Huang, ada juga keluarga Xuan, kekuatan super yang mengawasi dari tempat tinggi, hadapi provokasi Niu, Cheng, dan Zhang, mereka bertoleransi, untuk membuat ketiga keluarga merasa cemburu. Keluarga Huang memperlakukan murid-murid yang lebih muda. Dikirim ke beberapa sekte besar dinasti Sendao. Xuantian lahir dari keluarga ahli pedang, jadi dia secara alami bergabung dengan satu-satunya sekte ilmu pedang dari dinasti Sendao, sekte Tianjian.
Xuanhong tidak berani mengajarkan keterampilan dan teknik pedang keluarganya untuk menghindari mengungkapkan keberadaannya, dan di Sekte Pedang Surgawi, Xuantian diubah menjadi Huang Tian. Memasuki Sekte Pedang Langit pada usia 10,5 tahun dan menjadi murid luar dari Sekte Pedang Langit waktu berlalu, dan 3,5 tahun telah berlalu. Sekarang Xuantian berusia 14 tahun, seorang seniman bela diri di alam keempat, dan murid luar biasa dari Sekte Pedang Surgawi. Awalnya Xuantian adalah keturunan dari keluarga Xuan, dan kakeknya Xuan Xiong dan ayahnya Xuan Hong adalah jenius langka di Tiongkok. Bagaimana bisa ada perbedaan dalam bakat? Sangat disayangkan Xuantian mengalami sedikit cedera saat pengejaran ketika ia masih muda. Meski tidak fatal, namun menyebabkan sedikit kerusakan pada meridian. Meski tidak serius, tidak akan menjadi sia-sia, tapi juga mempengaruhi kecepatan kultivasinya, dari jenius menjadi biasa. Satu-satunya hal yang beruntung adalah Xuantian II hidup sebagai manusia, dengan kekuatan jiwa yang kuat, bukan pemahaman yang buruk, dan berlatih ilmu pedang, yang jauh lebih cepat dari orang biasa. Oleh karena itu, dasar kultivasi seniman bela diri di tahap keempat mirip dengan pejuang di tahap kelima. Kualifikasi murid daripada pedang. Murid biasa dari seniman bela diri tingkat 5 memiliki sedikit lawan dari Xuantian. Bahwa Zhang Hu adalah anggota keluarga Zhang di kota Beimo. Karena keluarganya, ia selalu menindas Xuantian dan Huangshi. Ia memiliki basis kultivasi puncak seniman bela diri tingkat 5. Jenius dikalahkan olehnya. Misteri, dasar penjahat tercela, kamu membajak kakekku dan mengacaukan keluarga, menyebabkan ayahku terluka parah dan meridiannya rusak dan berubah menjadi sampah, mengejarku sejauh puluhan ribu mil dan merusak meridianku. Jika kakekku tidak menyelamatkanku, aku akan muda. Untuk hilangnya nyawa, kebencian yang tak tergoyahkan dari surga, Xuantianku tak terlupakan, dan aku akan membalasnya 10 kali di masa depan. Petik 2. Suatu hari nanti, aku akan menggunakan pedang di tanganku untuk menebas kepalamu, membunuhmu, dan wanita jalang, Yinji, siapa lagi selain dirimu. Tidak peduli dari mana asalmu, ya pelaku kejahatan macam apa, suatu hari nanti, aku akan membunuhmu, dan kekuatan di belakangmu akan disapu oleh akarnya. Petik 2. Setiap kali saya memikirkannya, kebencian di hati Xuantian terhadap Xuanji dan Yinji semakin dalam, dia meraba langit, mengertakkan gigi, dan membuat sumpah zeng-zeng. Meskipun Xuantian hanya menebak-nebak, dia sangat yakin bahwa Xuanji telah menggendong kakeknya Xuan Xiong. Jika tidak, Xuan Hong akan menjadi anak yang paling puas, dan Xuantian akan menjadi cucu tertua kesayangannya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengubah dan menghapusnya tanpa alasan? Posisi penerus Patriark Xuan Hong, dan pembunuh yang menyakitkan bagi ayah dan anak Xuantian. Tetapi orang yang dapat memegang Xuan Xiong dan meningkatkan kekuatan misteri, kecuali Yinji, yang misterius yang mengalahkan Xuan Hong dengan satu pedang, siapa lagi di dunia ini yang dapat melakukannya? Dentang, bel merdu terdengar dari depan gunung. Xuantian melihat ke langit, dan bulan sudah naik tepat di atas kepalanya. Waktu anak sudah tiba, bel adalah bel terakhir hari itu. Ini mengingatkan murid-murid yang belum tidur bahwa sudah waktunya tidur. Setelah setengah jam, akan ada diaken dari pintu luar, dan murid luar akan diperiksa di malam hari. Xuantian menyentuh noda keringat di dahinya, yang semuanya tertinggal sejak dia berlatih pedang barusan. Kemudian, ketika dia mengingat kembali pengalamannya dalam 14 tahun terakhir, hatinya sangat marah pada Xuanyi, tubuhnya menjadi panas, dan keringatnya meningkat bukannya berkurang. 100 meter ke timur, ada genangan air. Saya membasuh tubuh saya dan pergi tidur. Saya akan terus berlatih pedang besok malam dan berusaha melampaui Zhang Hu secepat mungkin. Xuantian pergi ke timur, melewati sebuah pohon kecil, dan segera sampai ke genangan air. Saat ini, bulan sedang menggantung di atas kolam, membentuk pantulan lurus di kolam, bulan yang bulat dan besar baru saja tenggelam di tengah kolam. Yi, Xuantian mengerutkan kening dan berkata dengan heran, mengapa ada sesuatu di bulan? Mendongak, bulan purnama di langit berwarna putih dan tanpa cacat. Xuantian menunduk dan melihat pantulan bulan di kolam, memang ada bayangan gelap yang dimasukkan ke dalam bulan. Itu, Xuantian memperhatikan lama, dan berkata, pedang. Ya, saat ini, danau sudah tenang dan tidak ada riak. Xuantian dapat melihat dengan jelas bahwa memang ada pedang yang ditusukkan pada pantulan bulan di danau tersebut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ada pedang di kolam.
Suantian datang ke kolam air ini berkali-kali, setiap kali saya berkeringat karena latihan pedang, dia akan mandi di kolam air ini dan kemudian pergi tidur. Meridiannya rusak dan bakatnya mirip dengan orang biasa, jika dia ingin menonjol dan membalas dendam, dia hanya bisa melampaui orang lain dan memiliki harapan balas dendam. Murid lain hanya melihat tingkat kultivasi seniman bela diri Suantian di tahap keempat, dan mereka memiliki kekuatan untuk menantang tingkat kultivasi seniman bela diri di tahap kelima, tetapi mereka tidak melihat bahwa Suantian menghabiskan 1 atau 2 jam lebih banyak daripada yang lain untuk berlatih pedang setiap hari, keras. Pedang di kolam, apakah pedang biasa yang dibuang oleh orang lain, atau harta yang hilang oleh orang lain? Dalam hati Suantian, pikiran untuk melihat dasar danau muncul dalam sekejap. Jika itu hanya pedang biasa, tidak masalah, tetapi jika itu pedang, itu akan menghasilkan banyak uang. Senjata Senzu dibagi menjadi 4 peringkat, surga, bumi, Suan, dan Huang. Setiap peringkat memiliki 3 peringkat, peringkat atas, tengah, dan bawah. Senjata tingkat kuning semuanya adalah senjata biasa, sedangkan senjata dari langit, bumi, dan tingkat mendalam 3 adalah harta karun. Tidak ada alasan lain, senjata tingkat kuning dibuat oleh pandai besi, sedangkan senjata langit, bumi, dan tingkat mendalam 3 dibuat oleh pengrajin paling mulia di Tiongkok. Pengrajin harus pandai besi, dan pandai besi belum tentu pengrajin. Ada banyak pandai besi di China, tetapi pengrajin jarang. Pedang misterius tingkat rendah dapat sangat meningkatkan kekuatan seorang pendekar pedang, dan setidaknya harus bernilai ratusan ribu tael emas, setara dengan jutaan tael perak. Keluarga Huang menetap di kota Beimo, dengan sedikit harta benda. Sekarang lebih dari 3 tahun telah berlalu, dan keluarganya masih sangat miskin. Jika ada jutaan tael perak, keluarga Huang dapat berkembang pesat. Bahkan jika itu adalah pedang biasa, pedang peringkat bawah dari peringkat kuning bernilai puluhan tael perak, pedang peringkat menengah dari peringkat kuning bernilai ratusan tael perak, dan pedang peringkat tinggi dari peringkat kuning bernilai beberapa ribu tael perak. Logam adalah pedang terkenal kedua setelah pedang, dan bahkan mungkin bernilai puluhan ribu tael, atau bahkan ratusan ribu tael perak. Pompa, Suantian langsung melompat ke kolam. Ini dingin, Suantian tidak bisa membantu tetapi bergidik, genangan air ini ternyata sangat dingin. Saat ini cuaca bulan Agustus, sangat panas, kolam air ini, Suantian waktu berikutnya hampir setiap malam, malam lainnya, saya masih merasa sangat nyaman di kolam renang, malam ini, rasanya sangat dingin. Tapi, untuk pedang, untuk perak, mantra. Suantian menggigit giginya yang gemetar, mengambil keputusan, menarik napas, dan segera menyelam jauh ke dasar kolam. Kedalaman kolam ini tidak dangkal, Suantian tidak pernah menyelam ke dasar kolam. Saat ini, danau tidak hanya sangat dingin, tetapi juga sangat tidak nyaman setelah menahan nafas dalam waktu yang lama. Namun, Suantian bukanlah orang yang mudah tersentak, menahan hawa dingin, mengertakkan gigi, dan terus menyelam ke dasar kolam. Menyelam beberapa puluh meter, Suantian akhirnya sampai ke dasar danau. Dia berada di dalam air, dan Suantian tidak bisa melihat pantulan bulan. Di tengah kolam, tampaknya ada bayangan pedang, dimasukkan secara diagonal ke dalamnya. Bayangan pedang itu seperti mimpi dan ilusi, dan itu berputar dan berputar dengan fluktuasi air, tidak seperti benda nyata, dan sangat aneh. Suantian baru saja datang ke pedang, bayangan pedang tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan cahaya putih yang menyilaukan menembus bagian tengah alis Suantian. Apa? Suantian berseru secara naluriah, menekan dahinya dengan kedua tangan, lupa bahwa dia berada di dasar kolam, dan tubuhnya terpelintir. Anehnya, air kolam tampaknya tidak memengaruhi pernapasan Suantian. Pada saat ini, fenomena aneh pernapasan air tidak diperhatikan oleh Suantian, perhatiannya tertarik oleh cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih melesat ke alis Suantian dan berubah menjadi pedang kecil seperti giok putih. Itu tergantung di tengah alis. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat menyembur dari pedang kecil putih itu, dan langsung menyelimuti Suantian, seluruh tubuh. Kekuatan yang sangat kuat. Pada saat ini, tatapan Suantian sepertinya melihat tubuhnya, dan dia dengan jelas melihat pedang putih bersih di tengah alisnya, dengan kecemerlangan putih bersih mengalir ke meridian di seluruh tubuhnya, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap, tulangnya tumbuh dengan cepat, dan tulangnya berubah, menjadi berkilau dan halus, seperti giok yang indah, meridiannya juga berubah, menjadi lebih ulet, dan di dalam dagingnya, ada banyak kotoran hitam.
Setelah dikeluarkan dari pori-pori, kulit menjadi sangat fleksibel dan penuh daya ledak. Membran baru tumbuh di bawah kulit. Membran ini lebih kuat daripada kulit dan memberi perasaan lebih kencang. Lebih penting lagi, vitalitas yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari pedang kecil putih itu dan mengalir ke meridian tubuh Suantian. Dalam sekejap, basis kultivasi Suantian meledak dari seniman bela diri tingkat 4 hingga seniman bela diri tingkat kelima. Meridian di tubuhnya mengembang dalam lingkaran penuh dan penuh dengan vitalitas, dan saya merasa penuh kekuatan. Vitalitas murni yang terpancar dari pedang putih kecil tidak berhenti, dan terus mengalir keluar, mencuci semua meridian di tubuh Suantian. Saat vitalitas semakin melimpah, meridian Suantian mengembang sekali lagi, dan kekuatannya langsung meningkat. Pangkalan perbaikan rusak lagi. Prajurit alam ke-6. Dalam waktu singkat, tingkat kultivasi Suantian naik menjadi 2 alam berturut-turut, dari seniman bela diri tahap ke-4 ke tahap ke-6 seniman bela diri. Selain itu, seluruh tubuh terlahir kembali, meridian dari seluruh tubuh dibentuk kembali, semua kerusakan di masa lalu berubah menjadi awan dan menghilang, dan kekuatan dalam tubuh melonjak, dan dibandingkan dengan kekuatan dari Seven Realm of Martial Artists, itu tidak buruk. Apa-apaan ini? Suantian sangat terkejut sehingga dia tiba-tiba teringat novel asing yang dia baca di kehidupan sebelumnya, dan berkata dalam hatinya, apakah saya mengambil harta karun itu? Memikirkan hal ini, semua kejutan di hati Suantian berubah menjadi kejutan. Namun, sebelum Suantian sempat merasakan keterkejutannya, ada getaran keras di alisnya, menyebabkan seluruh otaknya bersenandung dengan keras. Dalam sekejap, dia menghilang dari kesadaran dan pingsan. Bingung, tidak tahu sudah berapa lama. Ketika Suantian bangun lagi, hari sudah fajar, dan dia telah kembali ke sekte, berbaring di tempat tidurnya. Saudara Huang, apakah kamu sudah bangun? Seorang remaja, sekitar 12 atau 13 tahun, bertanya ketika dia berdiri di samping tempat tidur Suantian. Ada banyak keluarga yang bermarga Huang di Senzu, tetapi hanya ada satu keluarga yang bermarga Suan. Dia bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi, dan Suantian menggunakan nama Huang Tian. Di Sekte Pedang Surgawi, hanya sepupunya Huang Xi yang tahu nama aslinya. Pemuda ini adalah murid yang menyembah Sekte Pedang Surgawi bersama Huang Xi. Namanya Lindong, yang seperti Tianbin. Dia memiliki persahabatan yang baik dengan Huang Xi. Di Sekte Pedang Surgawi, kekuatan Suantian melampaui banyak murid luar dari alam kelima seniman bela diri. Huang Xi mengandalkan perawatan Suantian untuk menghindari banyak penindasan. Lindong berada di sisi Huang Xi, dan juga menyentuh sisi Suantian. Cahaya telah menghilangkan banyak bencana. Karena itu, Lindong menghormati Suantian dari hati. Suantian menatap Lindong dengan curiga, dan berkata, mengapa saya di sini? Lindong Dao, saudara Huang, Anda di kolam pedang tersembunyi di gunung belakang tadi malam. Diakon Caye melihat bahwa Anda tidak kembali pada malam hari, dan bertanya kepada Huang Xi, hanya untuk mengetahui bahwa Anda sedang berlatih pedang di gunung belakang. Menyelamatkan Ho San, kolam pedang tersembunyi. Hati Suantian tiba-tiba melintas di ingatan tadi malam. Dia menyelinap ke dasar kolam, mencari bayangan pedang di kolam. Hasil, bayangan pedang menembus alisnya, dan sejumlah